Kalau menurut lu, apa yang membedakan Deep X ya dari band-band ska yang beredar pada saat itu? Kenapa lu begitu keluar kok kayak ngegas sendiri gitu kan, sementara yang lain slow down gitu? Jadi banyak faktor sih, faktor-faktornya diantaranya selain belajar ya, waktu itu kita belajar juga, ketakutan juga, terus kita berpikir kalau orang-orang yang udah suka, sebagian besar ya, maksudnya orang-orang di luar, kita ngomongin di luar komunitas gitu, lupa. Jadi itu pertanggung jawabannya gimana ya gitu. Bukannya bukannya membesarkan Tipe, tapi waktu itu kita tuh sampai berpikiran gini, ini kalau album pertama kita udah sampai segininya, berarti album selanjutnya gimana nih? Gitu kan. Eee, harus gimana? Di internalnya tuh banyak keributan juga. Keributan bahwa, "Oh main ska tuh gini, ini gini gini gini." Akhirnya kita ya ya gue yang bilang ke temen-temen bahwa kita jadi ska Indonesia aja. Karena kan selera kan beda-beda nih. Selera beda-beda, ada yang, "Oh gue seneng ska yang kayak gini kayak gini." Ya udah bebas aja mau bikin apa. Dan, oke sepakat untuk jadi ska yang mungkin nggak kayak siapa-siapa, itu, eee, ketakutan kita terhadap, jadi kalau album pertama itu waktu itu booming gitu, otomatis kan banyak orang-orang yang bangga dengan kita kayak orang tua, keluarga, teman-teman gitu. Mereka pasti akan ngomongin, kayak bokap gua gitu ngomong ke temennya, "Nih anak gue nih, tuh liriknya," gitu. Terus berarti kan beban nih buat anak band. Waduh kalau album kedua nggak meledak, bokap gua gimana Kitanya nih? malah bangga ya? Ya kalau yang pertama bangga, kalau yang album keduanya berikutnya ya album berikutnya gimana? Kalau nggak jadi apa-apa, kan malu dia kan. Kitanya jadi nggak enak. Wah ini kita harus beli bagus nih. Mulai deh kita, punya beberapa patokan. Contohnya gini, kita berpikir, oh kita harus membedah lagu-lagu, untuk album selanjutnya gimana? Apakah kita harus membedah lagu-lagu yang laku atau "enak" dalam tanda kutip menurut kita, untuk patokan bahwa, oh kalau lagu yang begini nih, ini punya daya jual yang bagus, tapi harus dibedah dulu. Apanya? Mungkin notasinya, liriknya, atau apanya, itu Faktor lagi. banyak faktor. Album selanjutnya kita coba buat, apa ya, buat bertahan supaya orang tua kita nggak malu aja. Nggak malu sama temen, udah ngomong, "Nah anak gue nih," tiba-tiba album keduanya hilang, entar temennya nanya, "Anak lu mana deh?" Malu. Nah kita berusaha itu di album kedua. Makanya alhamdulillah album kedua itu kita malah dapat triple platinum untuk penjualan 450.000 kopi dalam tahun pertama. Ya nggak nyangka aja bisa kayak gitu. Album pertamanya yang orang lihat itu meledak 300.000 dalam tahun pertamanya. Album kedua malah 450.000. Yang ketiga naik lagi yang ketiga? Enggak, turun. Yang ketiga malah kita dapat platinum. Dan nggak dapat apa-apa Nggak dapat apa-apa. penyebabnya? Penyebabnya Maksudnya kenapa? Iya. jadi album pertama sama album kedua itu, kita punya pemikiran bahwa ya itu tadi, salah satunya adalah ketakutan gimana caranya mempertahankan sesuatu. Tapi di album ketiga banyak orang yang ngomongin, "Ah, kalau album pertama keduanya udah ini mah album ketiga pasti orang suka lah." Wah, Slow aja. it's tipuan dan jebakan banget tuh. Plus, drummer kita yang pertama, eee, dia resign. Itu karena dia lebih memilih keluarga, jadi kumpul. Karena dia yang pertama kali nikah, jadi punya anak, terus kalau tur bininya kan, "Wah anak tinggal sendiri nih, nggak boleh balik," gitu. Akhirnya dia milih waktu itu. Nah kita ganti, drummer, jadi warnanya agak sedikit berubah. Tapi yang pasti sih pada saat itu, eee, kayak gini ya, analog gini. Jadi mungkin orang senengnya yang, musik yang biasa aja gitu, yang emang segitu. Tapi kan musisi itu pinginnya lebih. Tiap album pinginnya tadinya kita main 3 chord, album kedua 4 chord, album ketiga 5 chord, naik terus. Selalu bereksplorasi lah. Betul, tapi kan belum tentu, masyarakat atau penggemar setuju, gitu. Jadi pas di album ketiga itu, apa namanya, sampai yang mixing-in kita itu Guy Gray dari Sonic Solution 301 Australia, yang
proses apa namanya? Triawan, Iya, Triawan. Itu kan ke Indonesia waktu itu kan. Nah, kita sama dia tuh Langganan Aquarius. di Aquarius. Dia, wah keren nih pasti nih. Jadi emang apa ya, sindromnya tuh gokil atau apa itu. Itu berbinar-binar dong. Kan lu agak busung dong. Ini gua sopong dong. Waduh, Kayak grade coy. betul. Jadi kalau orang ada yang ngomongin, lu humble lu. Tapi kan mungkin gue dulu sindrom ya kan. Nggak berasa aja. Ya. Tapi kebanggaan itu kan tercipta ya. Maksudnya buat biografinya Tip X itu keren lah. Wah pernah dipegang sama apa di zaman itu gitu. Yang ngurusinnya orang Australia men. Orang Sonic Solution gitu. Jadi emang tempat mastering Kika kan memang di sana kan. Itu seru lah gitu. Cuman jualan enggak. Itu ketahuannya kenapa? Dulu kita punya teman rental studio rental, album pertama, album kedua, mereka pada cerita tuh, wah ini banyak nih lagu lu dibawain, wah banyak anak-anak band mau album ketiga, nggak ada sama sekali. Kenapa ya? Kayaknya lagunya lebih enak, tapi lebih berat. Gitu. Nah orang kayaknya ngerasa, wah ini kayaknya susah nih, atau anak-anak sekolah yang apa namanya mulai belajar ngeband itu berat buat mereka. Di rental nggak ada tuh. Kita nggak dapet platinum. Album keempat kita balik lagi. Terus album ketiga nggak narik gitu ya. Maksudnya nggak sukses gitu. Itu karena lu secara aransemen gitu ya, di studio lu berusaha lebih baik lagi atau berusaha mau gang pakem gitu ya, sehingga itu menjadi sesuatu yang aneh buat fans lu yang volume 1, 2 itu, atau bagaimana sih? Lalu Kan kalau explore. Terlalu banyak. Explore tahu banyak. Iya. Oke. Jadi tuh emang suka-suka kita aja album itu. Wah tuh gue pengen. Jadi tuh ada lagu itu masih dikontrak sama independen. iya masih Pops masih. Jadi emang kan gue bilang Dodo mah iya aja udah. Wah bagus lagunya. Orang aku kredit. Jadi aman-aman aja tuh. Album ketiga itu jadi pembelajaran kita bahwa kayaknya orang nggak suka yang kayak gini gitu. Sukanya yang emang nggak perlu skill segala macam lah gitu. Yang emang menyenangkan aja gitu. Makanya album keempat baru itu kan zamannya udah Karbiti ya. Bivi Rumah itu Mawar Hitam jadi yang paling gede loh itu first hit itu ya. Jadi di album itu kita balik lagi tapi udah bukan zamannya Platinum kan karena udah zamannya RBT. Jadi udah Platinum pun berkurang jadi. iya udah nggak ada, udah jarang banget label ngeluarin setahun berapa ya 2000 gitu karena apa namanya kita fokusnya ke digital awal ya waktu itu. Kita seneng lah karena di album itu kita punya lagu Mawar Hitam, punya lagu Kamu Gak Sendirian. Percayalah padaku, meski di gelap malam kamu gak sendirian. Dan semua bintang yang ku tinggalkan temani kau sampai akhir malam. Songlist wajib ya. Wajib. Dan pokoknya zaman itu oke lah gitu. Karena kita balik lagi untuk nggak bikin yang neko-neko. Dan Gasul aja albumnya. laku banget. Kalau banget album keempat. Kayak gimana dengan 5 dan ke-6? Kelima tuh kelima itu Best Of ya. Best Of judulnya Journey kalau nggak salah. Itu kita punya Pikiran dari mana itu? Best of itu ide dari label atau lu merasa belum ada stok lagi nih, udah ya biasa aja lah gitu. enggak ya waktu itu kan dulu kan masih banyak ya. Oh ngeluarin The Best nih kan lagi tren juga banyak yang kayak gitu. Bas. Iya kan ada yang kayak gitu daripada nggak ikut lah gitu. Kita ngasihnya 4 lagu tapi yang 3 lagunya di Pasang baru. 4 lagu baru. Sebenarnya lagu yang lainnya ada, cuman kata mereka nih bikin gini dulu. Karena kan kontraknya itu kalau nggak salah 3 album 1 The Best kalau nggak salah ya. 1 The Best gitu. Gue juga lupa tuh habis. Nah itu yang memang mau album apa mau ambil ini gitu ya itu aja dulu. Jadi kita kasih lagu itu 4 lagu baru, 3 dimasukin ke album Journey itu 1 untuk album selanjutnya album ke-6 tadinya. Cuman
setelah rilis album kelima, album keenamnya kita udah nggak di Aquarius lagi, udah nggak di Pops. Kayaknya lu paham sekali untuk bisa menarik minat perhatian penikmat musik ya. Ya lu bisa Mawar Hitam. Itu kan lagu sedih yang akhirnya bisa jadi anthem gitu ya. Terus juga malah ketika lu lama nggak muncul juga ada lagu boyband ya. Iya, boyband. Nah itu juga salah satu hal. Ketika maraknya sebuah boyband dia buat boyband gitu. Nah lu tuh proses-proses itu bagaimana sih? Kritik itu ya? Ya kritik. Kritik lazim ya? Kritik. Cuma prosesnya nih, gue ceritain prosesnya. Ini lucu banget prosesnya. Jadi proses lagu boyband itu, dulu di rumah gue tuh, kita ngumpul, anak-anak ngumpul di rumah gue tuh. Karena gue yang paling senang, bukan di sebelah. Gue paling terakhir nikah kan. Jadi yang lain udah pada nikah. Di rumah gue itu Bukannya kalau vokalis tuh yang paling duluan biasanya. harusnya gitu, bukan aku. Teksturnya banyak kan kali. Teksturnya kebanyakan jadi bikin orang kesel. Kemana sih? Iya. Jadi kamar gue tuh di depan, karena gue sendirian, gue bikin punya studio tuh sama anak-anak tuh di belakang. Nah, di sebelum studio itu, kita sering ngobrol-ngobrol ya kayak gini, di luar studio nih ada tempat buat ngobrol, ada komputer buat bikin demo segala macam. Nah, teman-teman tuh sering masuk ke situ kalau ngobrol di situ lah. Jadi gue tahu kalau walaupun gue di dalam kamar, gue tahu berisiknya mereka, gue tahu. Yos tuh waktu itu punya lagu, dia ngomong gini, ini gue punya lagu nih kayaknya, aku nih kalau buat boyband kata dia gitu. Oh, yang mana? Gue bilang. Yang ini dia sering stylein tuh karena dibikin kan, aransemennya dibikin. Jadi gue sering denger gitu, dan gue iseng, gue catat, bukan saat gue bikinin lirik tuh. Gue bikin lirik versi gue lah, maksudnya biar ya IP ini dia mau bikin buat siapa kan gak ada urusan sama gue gitu. Tiba-tiba dia ngomong gini, "Nok, tolong bikin itu dong lirik, ini lagu mau gue jual nih." Gue bilang gitu, gue bikinin tapi lagunya buat Tipek gimana? Gue bilang gitu, kok mau dijual kalah? Enggak, gue bilang kalau lu mau, gue bikin liriknya nih, gue bilang. Akhirnya ya udah lu bikin lirik aja dulu, kayak gue bikin tuh, dia di komputer, gue di belakang, gue tulis. Sebetulnya itu udah ada, gue udah bikin karena gue sering dengerin, oh enak nih lagunya nih. Jadi gue bikin, kata dia, lu emang jago ya? Kenapa? Kok tuh jadi sih? Dan berarti gue udah lama bikinnya kan. Akhirnya dia nggak tahu tuh. Terus udah deal ya, ini buat Tipek ya. Ya udah coba tag dulu, buat tag kan. Oh enak nih. Iya, ya udah akhirnya anak-anak yang lain gue panggil, gue suruh aransemen lagu itu. Akhirnya ya udah jadi punya Tipek gitu kan. Tapi itu sebenarnya kritikan bukan sih? Karena kan lagi marak banget tuh semua label punya boyband. Dari manajemen sampai label Betul. punya materi boyband. Ya maaf aja ya, maksudnya sebagai band kita waktu itu melihatnya boyband ini kok cenderungannya terlalu manis gitu. Pertama terlalu manis, kedua kalau kita lagi ngobrol sama teman-teman, aduh Indonesia ini kayaknya gimana ya, punya boyband sebanyak ini kita nggak bisa ekspor nih, malah impor ya kan, malah band luar yang kesini, itu tuh ini boyband kita apaan sih, gue bilang gitu. Akhirnya ya itu, ya makanya bikin lagu itu. Jadi sebetulnya bukan menyerang mereka, enggak, cuman protes saja. Harusnya ini boyband kita nih lu manggung lah di Korea, lu manggung di Jepang gitu. Bukannya band-band itu yang kesini gitu. Padahal kan boyband kita banyak banget waktu itu. Iya. Tuh. Itu sama K-pop datang lah ya. Iya, Itu serbuannya sama. Jadi mau kritik kita aja. Karena itu kan negara kita kan dari dulu kan emang selalu jadi oke karena di juga. Ya kan waktu itu kan tren itu kan Itu gila-gilaan, gila banget. Kita tuh punya boyband, girl bandnya tuh sabrak-abrak, dan ya kalau menurut gua ya harusnya keren gitu. Nah terus kayaknya tadi ceritanya menyenangkan semua, Platinum apa. Ada hal paling kelam dalam hidupnya Tipek. Pasti gini kan. Ya kan tadi kan Kan. Bahaya turun. apa aja tuh?
kita ada di posisi yang emang tiba-tiba jadi gini, band itu ya salah satu fase yang bisa bikin band itu bubar adalah fase pertama kali personil nikah. Bukan star syndrome ya? Bukan, jadi pas nikah itu kebebasan lu jadi berkurang. Kita kan dulu kan semuanya tuh di satu base camp yang memang kita tinggal di situ. Oh itu menurut lu periode krusial ya? itu, Krusial. sebuah band. Karena kan kayak itu biasanya kan anak band tuh malam tuh hidupnya kan. Bangun ketemu. Bangun ketemu di situ. Tiba-tiba dia nikah udah nggak bisa tinggal di situ. Dia jadi datangnya kayak orang kerja kan. Siang sampai sore umpamanya gitu. Nanti malam dia harus pulang karena punya istri. Nah, itu udah mulai repot karena kalau manggungnya sedikit kan ada orang lain yang ngambek. Kalau bujangan saya masih bisa makan bareng sama temen gitu. Tapi kalau udah punya istri udah kalau menurut gua dia harus bertanggung jawab untuk hal itu gitu. Nah, hal-hal itu yang akhirnya menurut kita tuh banyak menimbulkan apa ya? Keberatan lah dalam hidup agak berat gitu. Jadi kayak apalagi udah ada ada yang punya anak lebih dulu gitu kan. Jadi waktu udah kepotong buat bikin lagu, buat ya kita bareng-bareng tuh udah mulai agak sulit gitu ya. Itu perlu adaptasi yang lumayan lama. Karena satu udah nikah, tiba-tiba beberapa bulan kemudian ada yang nikah lagi, setahun kemudian nikah lagi. Jadi fase itu jadi lama banget tuh sebetulnya. Pola berpikir juga akhirnya milik ke keluarga ya orang Dedoran ya, bukan lagi ke band ya. Kan baru ya, kayak orang punya dunia baru gitu main jadi iya punya mainan baru. Jadi udah bentar deh, ini aja dulu. Oh, bukan lagi prioritas berarti. Dan prioritas. Tuh. Pernah hampir bubar? Nggak pernah. Nggak pernah. Oke. Karena gue sering banget ngomong sama mereka kayak gue ngomong gini, salah satunya gue bilang nih, kita tuh udah dikasih sesuatu ya, gift nih, ini bareng-bareng nih, gitu. Terus ada yang keluar nih, ini kan ada bagian yang hilang nih, gue bilang gitu. Kalau bagiannya hilang semua, ya nggak jadi apa-apa. Lu mau kayak itu, apalagi di umur sekarang nih, gue bilang. Mau nyari kerja, gue bilang harus. Udah kita seriusin aja, apalagi istilahnya kita ngeband tuh memang apa ya? Ya emang kita seneng gitu. Jadi awal kan bersenang-senang. Iya, bukan yang dituntut harus begini, enggak juga. Makanya waktu di sama Dodo tuh di Aquarius kita bilangnya ya emang 2 tahun sekali. Enggak kayak band-band lain yang setiap tahun rilis album. Enggak, album pertama 99, kedua 2001, ketiga 2003, keempat 2005. Ya gitu terus 2 tahun, kecuali yang terakhir 12 tahun, 13 tahun mah. Dari tadi kita kan nyebut Dodo gitu kan. Ini buat teman-teman nih, yang dimaksud dengan Dodo itu adalah Dodo Abdullah ya. Dodo Abdullah itu dulunya adalah MD atau Music Director di Radio Prambors, di mana Tip X waktu itu pertama kali dipanggil ya. Dan kemudian Dodo akhirnya dilamar ya dia ya. Tiba-tiba dia tuh Di label di label independen. band record Dan itu kemudian berubah jadi Pops. di pop. Nah Pops itu yang akhirnya menjadi labelnya Kita Sehat Dok. ini kalau semuanya pada kenal semua soalnya. Cibubur nih Cibubur. Terus masa kelam itu katanya sampai jual-jual barang juga katanya. Sebetulnya emang Iya tuh. Ya seberapa belangsak sih? kalau dibilang belangsak sih kalau yang masih bujangan sih gak belangsak ya. Pasti bisa kemana-mana gitu kan. Tapi ada Kandungan belum ada soalnya ya. enggak bro. Tapi kalau yang udah punya anak, ya kan gue terakhir. Jadi waktu itu tuh ya paling berat gue liat ada pemain trombon gue tuh. Dia sampai kakak jadi cerita. Dia sampai ada di sisi jembatan, terus dia ngomong, kayaknya banget sih hidup anak tuh udah 3. Jadi anak pertamanya perempuan itu abis itu dia istrinya lahiran lagi, anaknya kembar yang kedua. Kayak berat banget nih hidup gua kata dia. Ya kan kita nggak bisa nyalain, ngapain lu marit duluan kan enggak gitu ya. Kalau itu kan pilihan. Akhirnya ya udah dia cerita, gua hampir mau loncat kata dia, dah, ibu nggak kuat nih. Oh. Tuh. Yang dimaksud Malfir bunuh diri itu isu kali ya. Karena waktu itu tuh ada fase di mana
Di album kedua itu, albumnya tuh kan sampai triple platinum, tapi jobnya tuh nggak sesuai lah. Sesuai expect ya. Nggak sesuai. Nah itu yang kayaknya kan tekanan juga ya, maksudnya tekanan tuh, ketemu temen, "Gila lagu lu." Tapi kitanya nggak manggung-manggung gitu, beberapa kali doang lah gitu. Beberapa ya bisa ya paling sebulan sekali gitu deh. Maksudnya nggak sebanyak sebelum-sebelumnya apa. Itu kan itu kan hal yang kelihatannya sederhana. Tapi kalau buat, orang yang pernah ada di posisi puncak gitu ya, waktu awal tuh kan tipe semua orang jadi mungkin semua orang jadi deket gitu. Nah, pas album keduanya jobnya jarang, mau ngasih rokok temen aja kan, gue lagi belum manggung nih," kayak gitu kan ya dia agak berat. Jadi mungkin tekanan-tekanan atau ya tekanan yang lain, kita nggak tahu, tapi dia sampai sempat berpikiran itu pas dia mau loncat kata dia, "Gua inget muka anak gua." Akhirnya dia nggak jadi tuh, tapi dia udah niat tuh mah. Iya, gua bilang, "Lu udah masuk neraka tuh, niat aja udah dicatat lu." "Oh jangan begitu dong, kan nggak jadi," kata sih. Tapi emang seberat itu mungkin, tapi bukan berarti secara keseluruhannya semuanya berat, enggak. Karena ada namanya band kan, ya apa, ya tadi, maksudnya ada yang ya kalau gua bujangan, apa namanya, kalau emang berat gua pulang aja ke rumah orang tua gua, makan gratis ya kan. Yang nggak bisa dilakukan oleh personil lain. Kalau udah punya istri kan nggak mungkin dia bawa bininya, anaknya gitu. Ya walaupun mungkin Gimana itu alasan udah kawin-kawin nih? os enggak, itu lupa aja. Oh, iya iya. Enggak pas baca teksnya ya mana ya? Sampai kapan kau mampu bertahan hindari kenyataan. Entah sampai kapan kau mampu bertahan. Mungkin tak terpikir lepas belenggu hitam. Terus, gimana dengan Covid waktu itu? Juga tuh salah satu masa kelam yang lu perlu catat juga tuh kayak YouTube. Oh iya. Jadi aduh Covid itu sesuatu yang bikin kita kaget. Jadi waktu itu kita lagi banyak banget ya, maksudnya, eee, lagi jalan event-nya tuh banyak. Sampai waktu itu Desember aja kecuali tahun barunya kita udah ada jobnya tuh. Maksudnya udah Tanggal 31 sama tanggal 1 udah ada ya? nah mana itu yang lama ada, tahun barunya yang belum dapat. Ya tapi itunya udah ada jadwal pencapaian lain. Nah itu tuh kita lagi kalau nggak salah, Jambi mau ke apa ya daerahnya gue lupa tuh. Jadi kita ada perjalanan tiba-tiba dikasih tahu kalau di sana, eee, itu udah nggak bisa buat Jivan. Karena Sementara lu dalam perjalanan. dalam perjalanan udah nggak bisa. Tapi kan kita nggak mungkin putar balik karena beberapa ekspatrian yang dari Sumbar gitu dari sekitaran Sumatera itu udah pada datang ke lokasi. Jadi kita akhirnya di situ, kita press conference kalau nggak salah. Karena kan takutnya, menurut mereka kalau di tempat itu dijadiin konser tiba-tiba ada yang kena jadi kacau, lebih kacau lagi gitu. Jadi akhirnya, mmm, udahlah nggak apa-apa. Nah kita ngalamin hal yang paling aneh dalam hidup kita adalah kita nggak bisa ketemu sama teman-teman setelah masa itu, ya cuman cium-ciuman doang gitu, ngobrol ngecup. Sampai ada sesuatu yang sampai sekarang akhirnya membuat ini berkah buat Tipek. Jadi Tipek tuh orangnya kalau menurut gua ya agak-agak kuper dulu. Jadi kalau sosmed itu main, tapi nggak yang main gitu. Akunya tapi nggak main gitu. Dulu kita Facebook kita aja sampai, fanpage-nya Tipek itu zaman dulu aja kita punya 2.500.000 orang tuh. Itu ada yang nge-hack gitu, udah biarin aja. Kalau sekarang kan duit itu gitu. Iya, itu pokoknya dulu anak-anak tuh enggak sama sekali nggak peduli sama hal kayak gitu padahal kan temen dari mulai Friendster, Facebook lebih gokil lah kalau menurut gue waktu itu. Terus, akhirnya setelah, masa Covid kan
masa foya-foya ya buat kita ini. Jadi menarik ya kalau zaman Covid itu kan kita merasa itu periode keterasingan, tidak jauh dari temen, susah ngapa-ngapain. Kalau Trisno nih dan teman-teman itu periode poya-poya. Foya-foya, maksudnya kayak pengeluaran doang kan nggak ada pemasukan. Iya, ya foya-foya lah, buat nyenengin hati lah. Karena kan kadang nggak boleh sakit kan, gitu ya, nggak boleh ke rumah sakit, wah, ngeri ya. Lebih sakit lagi ya kan kalau sakit. Jadi masa itu tuh emang akhirnya Tipek punya YouTube. Kita mulai belajar ngobrol gitu ya, punya YouTube, belajar ngobrol, belajar ngeset sesuatu. Jadi ngulik lah ya. Jadi ngulik. Kata anak-anak, kemampuan kita apa? Ya kita nggak ada kemampuan apa-apa. Itu siapa? Mau bikin apa di YouTube? Terus gini aja, kita bikin ya kayak dokumentasi digital lah gitu. Jadi kita udah buat ngobrol-ngobrol, terus undang teman-teman yang kayak manajer yang lama, undang personil yang ya pokoknya yang pernah deket sama kita undang lah buat ngobrol. Jadi itu aja, nggak tahu soalnya waktu itu mau apain. Akhirnya sampai ke titik di podcast itu kita ada bedah lagu, ada satu lagu kita bedah dulu ceritanya gimana lagu ini gitu. Asal-asalan aja, bukan asal-asalan, maksudnya ya idenya kayak idenya tuh ya udah sekeluarnya aja gitu. Jadi kita cerita ini kan waktu dulu bikinnya gini kan. Nah, itu sampai akhirnya kita punya YouTube sampai sekarang. Dan akhirnya main sosial media. Main sosmed sekarang. Berarti efeknya bukan hanya buruk ya buat teman-teman, tapi malah jadi terbuka semuanya teknologi ya di kala pandemi itu. Makanya kalau ngobrol sama teman-teman Tipek sekarang bawel-bawel. Kata anak-anak, gue tuh jadi bawel banget. Iya, gara-gara itu kata dia. Gara-gara podcast. Tadinya gue ya seadanya aja lah, maksudnya gue mau menginformasikan apa. Tapi setelah kita ada podcast, ganti-gantian jadi host podcast itu gitu. Ya ada sesuatu yang kita dapat lagi, mau semangat lagi. Itu zaman-zaman mana tuh pada saat lu saling menyemangati antar temen gitu ya, bahwa Tipek nih harus bertahan. Yang harus bertahan tuh bukan yang Covid, sebelum Covid. Oh yang tadi itu ya masa kelam pertama. Iya. Lo katanya kan masa kelam lo ada 2 tuh. Iya, itu yang pertama. Pertama itu ya. Lagi-lagi pemain trombon gue sih, itu dia yang paling mungkin berat ya. Dulu pernah ribut sama basis gue gara-gara dia senang klinik. Jadi dia tiba-tiba ngomong, "Pak, kita nyari harta Bung Karno apa," kata dia. Gue takutnya dicari sih, emang ada harta harta karun gitu ya. Jadi cerita tuh duitnya tuh bisa digulung. Aku nggak ngerti dah kayak gitu-gitu ya. Dulu sempat heboh duit bisa digulung tuh. Iya kan? Heeh. Nah, gitu-gitu lah pokoknya. Kan kita mah apa ya, nggak kenal gituan gitu. Mungkin dia ada komunitasnya kali ya, ketemu komunitas gitu. Wah, cerita pokoknya yang kayak gitu. Penarikan apa gaib lah segala macam. Nah, basis gue nih orangnya nih realistis sebetulnya. Dia bilang kalau nyari duit mau kerja. Enggak, Prat, ini begini. Enggak ada, kalau nyari duit mau kerja. Lu kerja di mana aja, ntar pasti ada yang bayar gaji lu. Wah, hampir mau ribut. Itu ada tuh ya fase itu ada. Fase apa ya, maksudnya ada hal-hal yang akhirnya ke kita ini ngerasa kok ini orang bisa segini ya pemikirannya ya. Padahal yang lain tuh kayak biasa-biasa aja. Dan cuma dia doang ya. Paling berat kayak gitu ya. Tapi pemain trombon lu itu akhirnya permainannya ya itu menjadi salah satu elemen yang jadi ikonnya Tipek loh ya. Betul. Kan kalau dilihat pemain trombon ya, rata-rata pemain trombon itu kan halus. Yang distorsi dia doang. Makanya pas dia bilang, "Oh, gue cocok sama itu, kita cocok kan." Gue bilang, "Kata iya." Iya Pak, kalau gue kan gue bilang Tipek sih kayak Ben Tanjidor zaman dulu tuh. Tapi itu akhirnya menjadi sebuah identitas ya. Bener, karena dulu menurut kita tuh kayak pemain trombon gitu kan beberapa tuh main bener ya, main art. Kalau dia enggak tuh, udah orangnya terlalu kebanyakan gula kan, aktif banget gitu. Lari-larian ke sono, terus suaranya lebih distorsi gitu kalau dia main tuh.
menurut kita itu adalah sesuatu yang apa ya, plus malahan gitu. Makanya sampai sekarang akhirnya beberapa pemain perempuan seneng sama dia. Boleh ya main Bleach ya, boleh aja. Ya itu menyebut identitas ya. Gue kalau suaranya ya pas sekarang sebetulnya gini, eee, dia itu kayak salah satu role model juga. Main sambil bisa joget, jogetnya juga keren, ada koreonya lah ya, ada koreonya. Jago loh dia loh. Itu salah satu kebanggaan ya asetnya Tipek juga dia tuh. Nah, kalau gua perhatiin nih, kan setiap setiap genre itu kan kadang-kadang liriknya kan juga eh, mengikuti ya. Contohnya lagu dangdut misalkan. Kalau dangdut kan kecenderungan liriknya kan berintih-rintih ya, menjadi korban lah dan seterusnya. Kemudian kalau musik rock belah gitu kan, pemberontakan. Terus kalau country misalkan tentang alam ya. Nah kalau gua perhatiin, gua baca ya lagu-lagu Tip liriknya itu kan bisa tentang cinta dan sebagainya ya. Tapi gue merasa sebenarnya ini kalau tidak dibawakan dalam irama ska gitu ya, ini sebenarnya bisa-bisa aja dibawakan secara aransemen pop gitu ya. Pertanyaan gue adalah apakah eh, hal hal tersebut buat lu lumrah gitu ya, atau ada nggak sih sebuah rule ya bahwa kalau lagu ska, genre ska berarti hitnya harus bisa tentang ini, gaya narasinya begini gitu kan. Ada nggak sih? Sebetulnya Tipek itu pingin punya lirik yang merdeka sih. Jadi kita ngobrolin tema pun kalau bisa semua tema itu kita ada di Tipek lah. Dengan sisi pandang Tipek sebetulnya gitu. Jadi kalau ngomongin jatuh cinta atau ngomongin patah hati ya versinya Tipek aja gitu. Jadi orang mau percaya atau enggak ya emang begitu. Jadi kayak mungkin ada beberapa lagu Tipek tuh yang ngeyel gitu. Kayak eh kita kita punya beberapa lagu yang brengsek lah kayak cuma main-main ada, terus ya itu kan cerita tentang ya ketemu cewek hari itu ya besok udah nggak lagi gitu. Kebrengsekan itu ada yang judulnya biar nggak penasaran, itu cerita tentang cowok banget bahwa kalau lu balik lu akan menemukan sesuatu yang itu akan terjadi gitu. Bahasa Inggrisnya sorry apa gitu gue lupa. Oh iya iya itu kita ngomong sebagai lelaki yang jujur kayak dan gak ditutup-tutupin gitu. Nggak harus berpuisi dengan hal kayak gituan. Ya jadi semuanya tuh memang kita mencoba untuk segi apapun orang bisa menikmati lagu dari Tipek gitu. Jadi brengseknya juga ada gitu. Eh, apa? Jadi kalau gini, kalau kalau sering ngobrol sama teman-teman gitu bahwa satu band itu harus ada bukan. Identitas yang jelas lah pokoknya gitu. Kalau Tipek tuh kalau dibayangin band cowok, oh band cowok. Terus gimana nih? Gitu. Karena kalau pokoknya kita berandai-andai kalau Dewa gimana? Oh kalau Dewa tuh cowok yang pujangga banget lah. Kalau Noah kan sama. Kalau Noah itu lebih flamboyan lah, lebih apa namanya? Lebih nggak pakai kata-kata yang harus puitis, pengandaian nggak perlu kalau si Noah nih. Jadi dia lebih flamboyan aja, cowok yang ya agak muda lah gitu. Kalau Tipek mau yang kayak gimana? Ya sama, gue bilang kayak itu kan perwakilan SID umpamanya ya dia cowok yang rebel gitu. Oh Tipek kalau bisa nih cowok yang asik tapi agak-agak brengsek nih. Gitu. Jadi nggak brengsek banget enggak, agak brengsek gitu. Tapi emang ya orang seneng gitu ngedenger ngelihat tampilan ini gitu. Jadi kita berharapnya orang-orang yang brengsek juga yang nggak brengsek apalagi ya pasti seneng gitu. Tapi tetap cowok. Karena kan kita sering ngobrol tuh. Gimana kalau band punya lagu yang dia selalu jadi korban, kayaknya dia diselingkuhin, dia ditinggal sama cowoknya, sama ceweknya.
ini band cowok apa band cewek nih kata dia. Ada kan? Ada beberapa band yang kayak gitu. Terutama band pop ya. Ada yang kayaknya hidupnya sengsara banget. Ini band cowok apa cewek ya? Karena itu lagu-lagunya tuh menderita terus. Gitu. Nah, Tidak amat sih hidup. iya. Gue sama anak-anak tuh sering sering ngobrolin itu gitu. Karena ya kita udah di sini kerjaannya ya. Selain kita bikin lagu kan yang paling susah kan temanya. Jadi kalau kita ngobrol akhirnya ketemu tema yang ini nih gitu. Ini menarik gitu. Nah, kalau menurut lo kekuatan TikTok itu gimana sih, Bang? Kekuatannya adalah anak-anaknya Bukan kuat main 2 jam ya. iya stamina ya. Jadi anak-anaknya tuh gimana ya? Ya buat gue sih menyenangkan sih. Surprise-nya itu banyak. Jadi kayak kita pernah bikin video klip. Bikin video klip yang kita punya konsepnya tuh ngedance gitu. Ngedance. Terus gue bilang, kayaknya nggak mungkin nih. Nggak mungkin gimana? Gue nggak pernah ngeliat, kayak gue ngeliat gitaris gue ada si Yos sama si Billy ini selalu joget-joget kayak nggak mungkin dia. Enggak, gue nggak pernah ngeliat begitu gitu ya. Kita coba dulu. Akhirnya kita pada ngedance. Ngedance rame-rame. Dan ketawa-ketawa kan ngeliat aja. Yang tadinya saja, iya. Wah tiba-tiba gaya ada yang kaku, ada yang tiba-tiba nggak tahu ya mungkin di rumahnya dia joget-joget kali ya gitu. Di situ, wah mau semua. Kita ngedance dah ada koreografinya kita ngedance gini ya gitu. Dan anak-anak gitu, ayo semuanya kejadian. Jadi pas anak-anak senengin apa mau challenge sana gitu. Jadi nggak yang apa namanya enggak ayo Nggak ada yang gitu-gituan, nggak ada. nggak ada. Makanya tuh kita seneng aja gitu. Apa mau bikin apa aja kita pernah bikin klip 7 klip dalam 3 hari. Tiap hari kita bikin klip tuh nggak masuk aja tuh. Itu karena nggak ada jobnya aja atau gimana? Emang Emang kita bikin itu. Jadi kebetulan album ke-6 itu kan album ke-6. Kita pengen sekarang kan zaman digital udah bikinin videonya aja gitu. Tapi kan karena kesibukan kita ini malah waktunya sedikit. Kita punya 3 hari. Pokoknya ada yang sehari 3, ada yang sehari 2 apa kalau nggak salah. Pokoknya 3 hari itu harus selesai. Mungkin 7 ya, gue lupa ada pokoknya itu. Selesai itu. Gue bilang gila ya kerja begini. Iya cool. Tapi kan ini asat gitu. setelah tahu sosmed jadi aset ya, Dits. Dan anak-anaknya ayo aja. Kayak nggak yang aduh capek ya, aduh ini enggak ada. Sekarang anak-anak udah pada gede kali ya. Anak-anak udah pada gede juga, Sarektor kayak udah gede otak online. Dan kekuatan salah satu hal yang buat Tip X-Wax menurut gua ya X-Friend ya. Karena ada yang bilang penontonnya itu gaib. Karena ketika dia datang ke satu daerah, Lu bisa pakai narasi yang ya, lebih jelas. penontonnya tuh gaib gitu ya. Dia pernah jalan ke satu daerah tuh, ini apa ada yang nonton deh. Ada yang ngomong kayak gitu. Bener nggak? Betul ya? Saya kok kayak kosong gitu tuh. Tapi ketika dia malam itu main, semuanya timbul. Itu waktu itu kalau nggak salah di Kalimantan tadi. Oh ya, Kalimantan sih yang undangan itu dari Serinjana kali itu. Nggak tahu kita juga ya maksudnya band normal lah. Cuma band normal ada. Ya rame nggak ya kalau kita ngeliat Kayak gini-gini tuh. maksudnya biasa kan kita kan ada LO-nya. Wah masih sepi nih mas gitu apa gitu kan. Kita sering sampai jadi tuh kita jadi ngerasa bahwa X-Flag itu cuma nungguin tip X doang. Dia mau masuk. Kalau tip X-nya udah saya mau main atas. Iya. Kalau dari orang tiba-tiba ini orang keluar dari pori-pori waktu keluar orang masuk semua tuh. HP IO-nya kan pada cerita. Kok bisa begitu mas? Coba nggak tahu saya begitu. Lu bilang tadi Iya. bahwa tapi ada TikTok lewat nih semua nih gitu kan. Jadi gokil emang itu juga. Tapi ya gue berterima kasih banget setiap kita manggung sampai sekarang pun
kita percaya maksudnya X-Friend itu masih bergenerasi, masih karena ada terus mereka tuh ya apa ya di tempat-tempat yang betul tadi gaib aja ada. Maksudnya kayak kita ya Istilahnya yang cuman T-Pack doang tadi main ya, ini di satu tempat yang nggak pernah band-band lain mau tampil, tapi T-Pack mau tampil ada penontonnya. Betul. X-Friends-nya ada di situ. Itu bagaimana lu men-treatment khusus ada Tapi itu dia ya, bahwa itu manusia gitu. iya bener lu. Right. Takutnya kalau main di Kalimantan kan kata orang ada dari nonton Seria naik. Andan. Iya. Ini bercanda iya. ya dia kita memang Lu punya treatment khusus sehingga lu punya ya kaki tangan di mana-mana. ya gini. Dari dulu kita selalu punya beberapa strategi ya karena kan T-Pack ini kan takut kalau nanti suatu saat kita manggung nggak ada lagi X-Friend, sepi gitu. Kita takut jadi kita berpikir kenapa orang-orang yang orang ngefans itu kan suka rela, nggak bisa dipaksa untuk suka, gitu. Apa sih yang bisa lu kasih ke mereka? Apa sih yang bisa bikin mereka tuh sayang sama lu gitu? Itu yang harus diperhatiin gue bilang kalau lagi ngobrol sama teman-teman gitu. Jadi ada beberapa treatment yang menurut gua mungkin nggak semua band bisa kayak di T-Pack itu kita tuh ada Humas. Humasnya pemain trombon gua tuh, basis gua. yang tadi itu. Iya, itu berdua itu bisa di kamar hotelnya, bisa dianya tidur di bawah dulu ya, X-Friend-nya di atas. Itu bisa begitu. Dan itu kan nggak ada yang tahu, kita doang yang tahu. Bisa begitu. Saking men-treatment itu. Tapi itu bukan sesuatu yang benar ya kalau menurut gua karena Udah dekat banget biasanya banget. jadi tuh Tapi kan ini bukan soal benar atau salah ya. Itu bagaimana cara kita iya, jadi kedekatan itu kan beda-beda. Kedekatan beda-beda. Jadi kalau garis besarnya gini, pokoknya kita punya waktu 1 jam setelah manggung untuk ketemu sama X-Friend. Entah mereka mau foto, entah mereka ngobrol. Hah? di hotel. Dari Iya, belakang. di hotel. Jadi di hotel tuh biasanya kita minta kan awal-awal dulu nggak di apa namanya istilahnya tuh bukan jadi sistem ya. Jadi asal-asalan aja lah. Udah kita ngobrol. Suka ditegur sama manajer hotel. Karena kalau kebanyakan kan nggak bisa masuk nih kalau di lobby hotel. Akhirnya kalau setelah itu kita tuh ngobrol sama manajer hotel itu dikasih tempat di basement kah atau di samping itu jadi lebih tertib. Nah di situ itu pun juga ada beberapa strateginya biar mereka penasaran. Kayak contohnya gini. Kalau semuanya turun di awal-awal nih ketemu sama X-Friend, itu pasti yang akan diserbu duluan gue. Ya kan? Oh foto nih mau abang terus ngobrol. Yang lain, nah, gue bilang kalau ini mah gue doang yang capek. Karena bisa jadi anak-anak tuh ada yang melipir cabut gitu kan ke atas. Nah, gue bilang gitu. Pur turun dah, ntar gue belakangnya 10 menit kemudian gue turun. Jadi anak-anak udah ketemu sama X-Friend ngobrol-ngobrol kan. Gue berpikir supaya player gue tuh banyak dikenal lah sama. Jadi X-Friend tuh nggak cuman kenal satu orang. Dan gue juga kan bukan orang yang pingin dikenal dalam bentuk apapun. Enggak, gue pinginnya bareng-bareng. Belajar di musiknya bareng-bareng. Berkenalnya bareng-bareng. Orang kenal kita juga bareng-bareng. Jadi yang lain-lain dulu, baru setelah itu baru gue. Minimal orang tahu personil gue dulu. Baru setelah itu baru ketemu gue. Minimal udah agak capek ya, udah foto. Personil gue banget nih. Foto sama basis gue, foto sama drummer gue, udah foto sama gitaris gue, udah semua lah pantrombon gue foto. Baru kedua kan agak capek ya. Jadi yang gue tinggal foto doang. Gitu. Itu kan itu treatment yang mungkin menurut gue nggak semua band mau tuh. Karena kan gini. After manggung itu ya atau abis manggung itu kan keringetan, basah, segala macem. Ada beberapa mungkin yang aduh aneh deh ini ketemu orang. Tapi kalau kita kan enggak ya. Ya mereka datang buat kita. Sejam doang ada masalah, lu nggak akan serasa nggak akan sakit. Selalu sambut itu sebagaimanapun situasi lu gitu. Iya, jadi kita berusaha buat tapi akhir-akhir ini gue yang
diselamatin anak-anak lah, karena kalau umpama terlalu rapat udah lu istirahat gitu. Itu kan membuat kekangenan mereka juga. Jadi nggak gampang aduh Menjaga eksklusivitas. betul. Tapi ya sebetulnya nggak Makanya bukan itu. bukan itu. Jadi Buat rasa rindu semakin besar. iya, itu efeknya. Padahal kata anak daripada lu tanggung udah capek saya. Biasa kan Jumat, Sabtu, Minggu manggung nih. Kata anak-anak, lu kalau mau temuin sebentar aja. Karena besok kan kita bangun lagi. Kalau yang lain kan pakai tangan, lu kan pakai tenggorokan gitu. Ntar kalau lu makin lama capek malah kacau nih kata dia gitu. Oh yaudah. Jadi emang begitu. Semua kita apa ya? Istilahnya tuh harus ada strateginya sih kalau menurut gue tuh nggak bisa ya udah begitu aja kan kasihan ada beberapa yang dari jauh-jauh pengen ketemu nggak ketemu kan sayang juga gitu. Terus dan mereka tuh yang akhirnya apa ya bangga gitu sama idolanya bisa ketemu bisa apa itu susah kalau kitanya juga kayaknya nggak tulus orang kan akan ngerasa gitu ya kalau Kelihatan lah ya dari gestur, jadi tutur kata gitu ya. Kalau lu sama teman-teman di TPX ya, menyadari nggak sih bahwa konstruksi musik TPX itu cara lu memainkan ska gitu sebenarnya kalau gue perhatiin ya itu kan ya seperti menabrak pakem dari ska itu sendiri ya. Benar nggak sih? betul sebetulnya kita mencoba untuk bahwa Indonesia ini kan apa ya ada dua satu Tipek itu mungkin nggak pingin yang biasa-biasa aja jadi kita kadang combine jadi ya mungkin ada orang bilang wah ini skapang banget nih atau skakor nih atau ya skapop terserah lah tapi memang kita mau bikin sesuatu yang bukan gitu-gitu aja sih gitu bukan sesuatu yang menurut kita main di tempat apa namanya di area aman kita di zona nyaman kita yang menurut anak-anak tuh ini biasa aja nih tapi kan mungkin kita pengen agak aneh di beberapa lirik Tipek itu gue sering men-challenge sendiri jadi awal itu gue pengen bercerita gitu gue bikin lagu itu liriknya panjang banget gitu oh udah pernah terus gue nyanyinya gue agak nyanyinya cepet agak nge-rap gue pernah gue pengen nyanyinya yang gue pengen kayak band-band normal lah potongan nadanya nggak usah panjang-panjang selalu gue selalu supaya orang nggak boring aja ngeliat Tipek itu kita bikin beberapa cara sampai apa ya anak-anak tuh berusaha buat ya kan kita bikin lagu nih kita nih seniman gitu saya mencoba untuk kita punya karya itu orang seneng jangan lu berpikir kita punya karya ya biar orang nggak seneng kan nggak ada ya kita bikin orang tuh bisa nikmatin karya yang kita kasih nah jadi teman-teman Tipek itu mikirnya itu lebih ke situ dan gue juga sadar kalau gue begitu-begitu aja orang pasti boring juga kan Tapi lu nggak dengan terobosan itu lu nggak merasa bersalah itu ya bahwa lu sudah menabrak pakem ska itu. ada jadi ini kalau ini sok bijaknya gue ya maksudnya gini sok bijaknya gue adalah gini ada orang yang menjaga sesuatu untuk biar seperti aslinya harus ada orang yang jaga ada orang yang berusaha untuk membuat itu lebih baik atau lebih berwarna itu bagian dari efeknya gitu jadi bukannya kita mau kan kalau umpamanya kita berubah orang juga akan aneh gitu wah Tipek sekarang keroncong ya ini sih aneh kan ya kenapa nih gitu tapi kalau kita mencoba menyisipkan beberapa genre lain untuk dikolaborasi atau di mix itu menurut kita tuh itu adalah cara kita untuk membuat orang akhirnya merasa bahwa di genre ini nggak begitu-begitu aja toh dari dulu umpamanya ada ska tradisional umpamanya ya, sebelum ada third wave yang memang pakai distorsi mungkin orang akan main di area itu tapi setelah itu kan berubah mungkin nanti ke depan ada yang di mix sama apa DJ kan kita nggak tahu tuh kemarin pas di 30 tahun kita di 30 tahun kita berkarya itu di situ tuh ada band-band teman-teman band tuh yang memang kita ajak untuk
itu jadi ska party lah acara itu. Oke. Jadi kemarin tuh ada teman-teman dari kayak Dawonya Jin Van Gang Fu deh masih ada ikut nyanyi, terus si Hadinya Noin Bulet, Amiro main juga di situ, ada Brutal UFO, Jet Coaster, pokoknya band-band yang angkatan itu kita ajak buat main di acara kita. Tapi di luar itu kita juga pengen punya ada beberapa band-band ska lain yang memang kelihatan ya udah kita ajak. Jadi kita bikin submission juga. Jadi ada beberapa band-band ska yang baru-baru tuh ya kita ajak buat main di situ. Wah, Gitu. menyenangkan sekali. Iya, makanya ya selain ada di bawah Tipek tuh ada selain Ska Revolution tuh ada Monkey Boot, ada Orin juga sebagai generasi barunya di ska ini supaya lebih bahwa ska ini bisa jadi liga yang tetap terjaga gitu. Kita pinginnya bisa sama-sama bareng-bareng karena ya mungkin di Indonesia aja ini bisa ska ini bisa nasional gitu. Bisa nasional tuh dalam pengertian gua Iya. bisa didengerin sama orang-orang di pasar, bisa didengerin sama orang-orang yang udah kelas A gitu ya. Itu bisa dinikmatin. Cuma di Indonesia sayang kan kalau Tipeknya udah pensiun nggak ada yang di situ. Jadi kita berharap ada skena ini terus dorong teman-teman yang lain buat band-band yang lain untuk semangat gitu. Terus lu sudah mendorong itu, memberikan wadah itu, tapi buat mereka harus ngapain nih biar bisa long last kayak Tipex gitu? Apakah lu harus bereksplorasi terhadap source musik yang begitu terbuka sekarang? Iya, kalau menurut gua ada dua kemungkinan ya. Dalam hidup itu kan kita perlu yang namanya keberanian gitu. Keberanian buat gambling. Maksudnya kita nggak pernah tahu main musik aja itu gambling dalam hidup. Apakah main musik bagus itu lu bisa disukain sama orang pada saat bikin lagunya kan? Berarti kan itu kan gambling. Terus kedua eksperimen itu kan bisa menghasilkan sesuatu yang mengejutkan. Bisa juga akhirnya ya lu jatuh semakin dalam gitu karena waktu lu terbuang, semuanya terbuang. Jadi kalau menurut gua buat band-band itu band-band ska ya terutama lu pingin apa dulu? Lu tuh pertama pingin sesuatu itu kan harus kita rancang ya. Berarti tentuin goal. Tentuin goals. Kalau lu nggak punya goals kan ini grup ya, bukan sendiri ya. Kalau solo lebih gampang goalsnya. Tapi kalau grup ini goals grupnya. Jadi kalau sama-sama mau lari ya semuanya harus sama nih. Gitu. Jangan ya masih ada yang ketinggalan kita tarik dulu ini biar ke sini gitu. Itu nggak bisa. Itu dulu kalau itunya udah oke, mulai berpikir tentang kita bikin sesuatu yang bukan cuman kita doang yang bangga, tapi orang yang ngedengerin juga bisa bangga. Gitu. Bentuk karyanya ya. Karena kalau mereka bangga, mereka pasti mau nyanyiin. Iya, lu nyanyiin, mereka ikut nyanyi. Nah, itu yang kadang-kadang masih sering menurut gua tuh ada beberapa ya udah bikin lagu aja. Sekarang pun gua ngelihat satu fenomena yang menurut gua ini ya mungkin menurut generasi sekarang benar, tapi kalau menurut gua masih abu-abu ya. Kayak contoh gini, gua ketemu beberapa band yang Iko udah mau rilis nih single. Oh ya, lu punya lagu berapa? Ini gue baru bikin lagu, langsung kita jadiin single, kita rilis. Oh, pencapaiannya segitu. Sedangkan kita dulu bikin lagu dulu banyak, kita cari yang paling baik, itu yang buat kita rilis. Ya kan itu kan. Jadi ada kompetisi sendiri tuh. Gitu. Kalau sekarang baru punya 1-2 lagu, dua-duanya dirilis jadi single. Kan kita belum tahu apakah itu yang terbaik dari yang bisa kita. Itu fakta kok isinya. Kalau zaman lu kan mungkin antara lagu ciptaan lu dengan lagu ciptaan lu yang lain itu udah berantem Oh iya bener ya di sebelum ke label ya. Betul. Itu ada kompetisi sendiri kan untuk lagu aja gitu. Jadi kita bisa punya beberapa lagu, kita pilih nih mana yang paling oke nih. Oh yang ini ya udah itu yang kita siapin. Bukan berarti kita baru bisa bikin kita siapin. Itu ya untung-untungan aja. Lagi-lagi gambling apakah itu lagu udah bisa diterima, apakah lagu itu memang bisa mewakili. Kalau menurut gua kan lagu tuh sesuatu atau pesan yang memang ingin disampaikan apapun bentuknya gitu ya. Jadi ya mending serius lah, patang dulu aja. Kalau gue pengen nanya, apakah api musik ska ini akan terus menyala? Gue kalau sekali
optimis gua kalau Sky itu akan terus menyala, gitu. Jadi, mudah-mudahan ini jadi trigger ya kemarin 30 tahun, trigger buat semuanya deh. Kalau yang memang, apa namanya, pengen punya band bahwa kita aja mampu sampai ke 30 tahun. Mudah-mudahan yang lain juga punya semangat yang sama, bisa jadi mungkin bisa lebih dari Tipe X, apa namanya, perjalanan musiknya dengan, band-nya kan kita nggak tahu juga. Ya, walaupun kedengarannya kadang-kadang isapan jempol ya, betul ya kalimat Trisno itu. Tapi memang dia sudah membuktikan gitu kan 30 tahun. Jadi ya mau nggak mau ya memang kita harus percaya. Ya begitulah paparan dari Trisno, Tipe X. Banyak sekali informasi-informasi menarik yang sebagian kalau saya sih mendengarnya kayak isapan jempol ya. Enggak. Tapi karena dia sudah membuktikan sendiri, sudah 30 tahun dan terbukti dia malah mencapai klimaksnya dalam bentuk konser 3 dekade kemarin ya. Jadi ya emang harus menjadi bahan pertimbangan buat teman-teman ska yang baru mau melangkah dan seterusnya. Semoga teman-teman yang nonton juga terbuka optimismenya. Jadi ngeband bukan hanya soal musik, banyak yang dipikirkan dan Banyak experience dari Tresno ini menjadi apa ya, semangat buat terus berkarya. Jangan bisa men-trigger lah. iya, jangan cuman 1, 2 single, Betul. tapi album. Karena album adalah mahkota bagi seorang raja. Jadi band tanpa album itu bagai raja tanpa mahkota loh. Bukan gitu? Tuh, gue setuju. Makanya kita bikin album fisik. Ya, Tunggu ya vinil ya. vinilnya betul ya vinilnya ya. Iya, Vinilnya Ini yang nonton podcast ini kita buktikan dia bohong atau enggak gitu kan. Jadi kita tunggu vinil ya gitu. siap. vinil boleh sedikit terakhir vinilnya apa ini? Aduh ini kan masih rahasia kita ya sebetulnya. Tapi memang kita akan bikin itu. Sorry jawaban lu. Ya benar-benar. Jadi Nggak surprise takutnya. iya nggak surprise karena ini emang apa ya? Kita pengennya disurprisein. Oke, ya. Dan Tip Excel memang ada surprise di setiap penampilan terbaru. Boleh closing statement-nya? Ya, kalau menurut gue sih anak-anak band terutama band-band ska yang lain itu sama ya sebetulnya gini. Nggak ada sesuatu yang instan lah gitu. Jadi proses itu harus sama-sama gitu. Ini kan band group. Jadi tentuin dulu kita bersama-sama mau ngapain, mau seberapa lama kita berlari, itu yang bakalan kita tempuh. Karena kalau nggak sama-sama, capek doang, buang-buang waktu, buang-buang tenaga. Asik. Gua Ance Gaul, mohon pamit. Saya Denny MN, mohon pamit juga. Saya Tersertifik. Sampai ketemu lagi di episode yang akan datang.